Oke, selamat sore semuanya. Apa suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar. Oke. Nah, mungkin untuk hari ini saya tidak jadi lanjut materi, jadi membahas soal-soal saja karena sepertinya yang datang tidak terlalu banyak. Jadi saya akan lanjutkan materinya di hari Kamis saja. Oke, nah sekarang kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama mungkin terkait aturan rantai ya. Oke, kita mulai dari nomor 13 yang dasar dulu saja. Jadi kita diminta untuk menentukan dy dx dari beberapa fungsi berikut ya. Tapi di sini permisalan dari fungsi dalamnya atau fungsi u-nya itu sudah diberikan. Oke, jadi kita tinggal menggunakan formula aturan rantai saja di sini. Oke, yang A itu diberikan Y sama dengan U kuadrat dikurang 1, lalu U-nya itu sendiri adalah 3X dikurang 2. Oke, nah kalau Y sama dengan U kuadrat dikurang 1, maka turunan Y terhadap U itu berapa? 2U, Pak. 2U ya. Oke. Lalu berikutnya, kalau U sama dengan 3X dikurang 2, maka turunan U terhadap X itu adalah 3 ya. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa gunakan aturan rantai untuk menurunkan Y terhadap X. Yaitu kita tinggal mengkalikan saja turunan Y terhadap U dengan turunan U terhadap X. Gitu. Tadi kita sudah peroleh turunan Y terhadap U itu adalah 2U, dikalikan turunan U terhadap X itu adalah 3. Nah, ketika menerapkan aturan rantai, jangan lupa untuk mengembalikan semua variabelnya ke dalam X ya. Jadi di sini kita akan kembalikan U-nya, kita akan kembalikan U-nya itu menjadi 3X kurang 2. Jadi kita peroleh di sini 2 kali 3X min 2 dikali 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 6 dikali 3X min 2. Dan ini akan sama dengan 18X dikurang 12. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Yang D. Yang D itu kita diberikan Y sama dengan 1 per akar U dan U-nya sama dengan X kuadrat dikurang 9. Oke, seperti yang atas ya, kita tentukan turunan Y terhadap U dan turunan U terhadap X. Coba, gimana ini? Kalau kita mau menurunkan 1 per akar U, baiknya dijadikan apa ini? Biar lebih mudah. 1 kali U pangkat min setengah. Oke, ini akan jadi U pangkat min setengah. Sehingga dengan menggunakan aturan pangkat, kita akan peroleh turunan dari U pangkat min setengah adalah min setengah dikalikan U pangkat Min 3 per. yes,
min 3/2 ya. Oke, lalu turunan U terhadap X, biasa saja nih ya, 2X. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal terapkan aturan rantai ya. Jadi si dy dx akan sama dengan dy du dikalikan du dx. Oke. dy du turunan y terhadap u tadi kita sudah peroleh yaitu min setengah u pangkat min 3/2 dikalikan du dx itu adalah 2x. Nah, lalu jangan lupa untuk mengembalikan variabel u menjadi x ya. Oke, kita kembalikan u-nya kita ubah jadi ini. X kuadrat dikurang 9. Maka kita akan peroleh min setengah kali X kuadrat min 9 dipangkatkan min 3/2 ya. Belakangnya dikalikan 2X. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, nomor 14. Tentukan persamaan garis singgung dari grafik fungsi f pada nilai x yang diberikan. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, kita butuh dua informasi ya. Yang pertama, kita butuh informasi mengenai gradien ya. Nah, yang kedua, itu kita butuh informasi mengenai titik singgung. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan persamaan garis singgung di titik singgung yang bentuknya seperti ini, C, FC, oke, maka gradien garis singgungnya itu adalah nilai turunan pertama di C. Gitu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang jadi C-nya itu adalah ya si X yang diketahui ini ya. Ini adalah C, ini juga C. Oke. Nah, sehingga kalau mau mencari gradien garis singgungnya, teman-teman cari turunan dari fungsinya di X sama dengan 1. Nah, tapi di sini untuk menurunkan fungsi ini, teman-teman butuh aturan rantai ya. Teman-teman butuh aturan rantai. Oke, kita mulai dari yang A ya. Fx sama dengan 9x min 1 pangkat min 1/3. Oke. Nah, mungkin untuk menurunkan fungsi ini, kita misalkan eh, kita harus bisa memilih fungsi yang jadi fungsi yang dalam dari fungsi ini ya. Jadi di sini kita misalkan fungsi dalamnya itu adalah
9x min 1. Jadi biasanya yang di dalam kurung ini ya, menjadi fungsi dalam. Oke. Nah, sekarang untuk mencari f aksen, atau bisa saya tuliskan dalam bentuk notasi D ya, yaitu df dx gitu ya. Mungkin nulisnya gini saja. Nah, ini akan sama dengan df du dikalikan du dx ya. Ini mirip dengan notasi yang sebelumnya ya, menggunakan aturan rantai. Nah, sehingga untuk menurunkan fungsi f, kita perlu ini, turunan f terhadap u dan turunan u terhadap x. Gitu. Nah, sekarang, kalau saya misalkan fx, kalau saya misalkan u itu adalah yang di dalam kurung, 9x min 1, maka fungsi f itu bisa dituliskan dalam fungsi terhadap u, yaitu dalam bentuk apa ini? Kalau yang 9x min 1-nya saya ganti dengan u, maka fungsi f akan jadi seperti apa ini? 9U. Yang jadi u-nya itu ini semua ya, yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung saya ganti u. U pangkat min 1/3. Ya, u pangkat min 1/3. Oke, maka akibatnya df du, gitu ya, turunan f terhadap u, pakai aturan pangkat saja, min 1/3, u pangkatnya dikurang 1. Jadinya pangkat min 4/3 ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk yang turunan u terhadap x. Nah, kalau u itu adalah 9x min 1, 9x min 1, maka turunan u terhadap x itu adalah 9. 9. Gitu ya. Oke, maka kita akan peroleh di sini f aksennya akan sama dengan turunan f terhadap u tadi min 1/3 u pangkat min 4/3, belakangnya dikali turunan u terhadap x, yaitu 9. Oke, nah jangan lupa u-nya dikembalikan jadi 9x min 1. Sehingga kita peroleh bentuknya akan jadi seperti ini. Benar ya? Oke. Disederhanakan lagi, ini akan jadi min 3 gitu ya, dikali 9x min 1 pangkat min 4/3 gitu ya. Oke, f aksen kita sudah peroleh. Oke. Nah, sekarang gradien garis singgungnya. Nah, untuk menentukan gradien garis singgung, teman-teman harus menghitung apa? Oke, ini misalkan saya notasikan M ya. M-nya itu akan sama dengan turunan pertama di X sama dengan 1 ya. Di X sama dengan 1. Karena ini tadi, dia dimintanya di X sama dengan 1. Oke. Berarti teman-teman cukup gunakan formula ini, lalu ganti X-nya dengan 1. Berarti sama dengan min 3 kali 9 kali 1.
dikurang 1 pangkat min 4/3. Nah, ini gimana nih menghitung ini? Ini kan sama dengan min 3, 9 kali 1, 9 dikurang 1, 8. Oke. Ini akan sama dengan apa ini? Apa per apa? 3 per akar pangkat 3, 8 pangkat 4. Nah, mungkin saya tuliskan dalam bentuk pangkat dulu ya. Min 3 per 8 pangkat 4/3. Oke. Nah, sekarang 8 itu bisa saya tuliskan dalam bentuk 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 kalau saya pangkatkan 4/3, maka kita semacam bisa mencoret si pangkatnya. Oke, kenapa seperti ini? Karena, kenapa seperti ini? Karena kita punya sifat perpangkatan. Kalau kita pangkatkan A dengan X lalu dipangkatkan lagi dengan Y, ini akan sama dengan A pangkat X dikali Y. Oke. Maka kalau 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi dengan 4/3 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 lalu dikalikan 4/3. Gitu. Sehingga yang bawah itu akan jadi 2 pangkat 4. Oke. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16. Oke. Oke, kita sudah peroleh gradien garis singgung. Nah, selanjutnya kita akan coba menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung pada dasarnya adalah persamaan yang bergradien. Pada dasarnya adalah persamaan garis yang bergradien M sama dengan yang tadi ya, F aksen di 1 sama dengan min 3/16, gitu ya. Lalu melewati titik singgung, yaitu titik X-nya tadi 1, Y-nya itu adalah F di 1. Gitu. Nah, sekarang F di 1 berapa? Jadi Fx-nya sama dengan 9x min 1 pangkat min 1/3. 1/2, Pak. 1/2, oke, 1/2 ya. Oke, mungkin saya perlu hitung ya, F1. Jadi kan Fx-nya 9x min 1 pangkat min 1/3. Maka F1 akan sama dengan 9 kali 1 min 1 pangkat min 1/3 gitu ya. Berarti ini akan sama dengan 8 pangkat min 1/3 sama dengan 1/8 pangkat 1/3 gitu ya. Sama dengan 1/2 pangkat 3 gitu ya. Dipangkatkan 1/3. Dan ini pada akhirnya sama dengan setengah. Oke, seperti itu. Maka titik singgungnya itu adalah 1,5. Oke. Nah, selanjutnya, untuk menentukan persamaan garisnya gimana nih? Kalau kita sudah tahu gradien, lalu kita sudah tahu titik yang dilewati, kita gunakan formula atau rumus persamaan garis biasa sebenarnya. Gimana itu? Masih ingat nggak? Y kurangi 1 sama dengan MX. Sip. 1. Y dikurang Y1 sama dengan gradien dikali X min X. X.
Oke. Nah, M-nya yang ini. X1 sama Y1-nya siapa? 1,5. Ya, ini ya. Ini X1, yang ini Y1. Berarti kita peroleh Y min, Y1-nya adalah setengah, sama dengan gradien min 3/16 dikali X min, X1-nya adalah 1. Nah, teman-teman bisa menyederhanakan ini ya. Y min setengah sama dengan min 3/16 X ditambah 3/16. Oke, atau kalau saya mau jadikan bentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka kita bisa tambahkan kedua ruas dengan setengah, sehingga kita peroleh Y sama dengan min 3/16 X ditambah 3/16 ditambah setengah. Benar ya? Oke. 3/16 ditambah setengah berapa? 11/16. 11/16. Oke. 8/16 ya. 8 tambah 3, 11 ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut. Nah, berikutnya keturunan tingkat tinggi, tapi di sini kita melibatkan aturan rantai. Saya ambil yang B saja. Oke, berarti ditanyakan turunan kedua ya, G double aksen. Oke, atau notasi Leibniz-nya, notasi D-nya itu seperti ini ya. D kuadrat G dx kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa? Oke, untuk menentukan turunan kedua, kita harus tentukan turunan pertamanya dulu. Oke, kalau saya punya fungsi yang seperti ini, Gx sama dengan akar dari 1 ditambah X kuadrat, maka fungsi ini akan sama dengan, kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat, gimana nih? 1 tambah X kuadrat pangkat Betul. 1 tambah X kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, sekarang idenya seperti yang tadi. Kita misalkan yang ada di dalam kurung itu sebagai fungsi dalam, yaitu fungsi U ya. Oke. Sehingga nanti eh, turunan pertamanya itu sama dengan dg dx gitu ya. Ini akan sama dengan dg du dikalikan du dx. Nah, sekarang kita coba cari dg du dan du dx. Coba. Nah, kalau kita misalkan 1 tambah X kuadrat sebagai U, berarti akibatnya gitu ya. Akibatnya, G itu bisa dituliskan dalam bentuk fungsi terhadap U, yaitu U pangkat setengah. Oke. Maka turunan G terhadap U gimana nih?
pangkat setengah, U pangkat min setengah. min setengah. Oke, gitu ya. Terus tadi kita misalkan juga fungsi U sama dengan 1 tambah X kuadrat, maka akibatnya turunan U terhadap X itu adalah 2x. 2X. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja. Turunan G terhadap U itu adalah setengah U pangkat min setengah, gitu ya. Dikalikan turunan U terhadap X itu adalah 2X. Oke. Lalu teman-teman jangan lupa untuk mengembalikan U-nya jadi 1 tambah X kuadrat. Sehingga saya peroleh bentuk yang seperti ini. Ini ya. Oke. Disederhanakan lagi, maka teman-teman akan dapatkan, ini duanya bisa kita coret ya. Oke. 1 tambah X kuadrat pangkat min setengah, gitu ya. Kalikan X. Oke. Nah, kalau dijadikan bentuk pecahan, ini akan sama dengan apa ini? X per akar 1 tambah X. Betul. Atau mungkin pakai bentuk pangkat saja ya. X per 1 ditambah X kuadrat pangkat setengah. Gitu. Karena nanti kita mau menurunkan ini sekali lagi. Gitu. Nah, sekarang saya mau tentukan turunan kedua. Oke. Maka saya harus menurunkan G aksen sekali lagi. Oke, saya harus menurunkan G aksen sekali lagi. Gimana caranya? Kalau ada bentuk yang seperti ini. Pakai aturan apa ini? Aturan perkalian itu. Aturan apa? Pembagi. Pembagian, betul ya. Karena ini kan bentuk seperti fungsi rasional ya. Jadi ada bagian pembilang, ada yang penyebutnya. Oke. Nah, sekarang untuk yang G aksen, oke, saya tulis lagi deh. G aksennya sama dengan X per 1 tambah X kuadrat dipangkatkan setengah. Ini kita bisa misalkan yang atas ini sebagai U dan yang bawah sebagai V. Oke. Ingat, menurut aturan pembagian, oke, turunan dari U dibagi V itu adalah apa? Turunan U dikalikan V dikurangi U dikali turunan V dibagi V kuadrat. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba tentukan turunan U dan V dulu. U-nya sama dengan X, maka U aksen, berapa U aksennya? 1. 1. Oke. Terus V. V-nya 1 tambah X kuadrat pangkat setengah. Maka V aksen. Nah, fungsi ini
Ini kan bukannya bentuk yang awal ya. Ini kan sama nggak? Ini dengan yang V yang ini. Sama ya? Pak. Sama. Berarti kita bisa langsung tentukan turunannya, yaitu yang ini. Oke? Karena kita pilih V-nya sama dengan 1 tambah X kuadrat pangkat setengah, yaitu kan sama dengan rumus fungsi G yang awal kan? Sorry, yang ini ya. Berarti turunannya itu juga sama, yaitu yang ini. Kita bisa langsung ambil saja. Oke, berarti turunannya adalah X per 1 ditambah X kuadrat pangkat setengah. Gitu. Oke. Nah, sehingga kita bisa langsung menentukan turunan keduanya. Gimana? Pakai rumus ini. U aksen, berarti 1 ya. 1 dikali V. V-nya adalah 1 tambah X kuadrat pangkat setengah. Dikurang U. U-nya adalah X dikalikan V aksen. Yang ini. X per 1 tambah X kuadrat pangkat setengah. Gitu ya. Dibagi V kuadrat. Berarti 1 ditambah X kuadrat dipangkatkan setengah. Yang ini dikuadratkan. Oke, mungkin saya beri keterangan ya. Yang ini U aksen, yang ini V. Terus dikurang, ini adalah U, ini adalah V aksen, bagi V kuadrat. Gitu. Nah, nanti kalau kuis atau ujian harusnya menjawab seperti ini udah benar ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mau latihan ya silakan coba disederhanakan bentuk ini ya. Kira-kira akan dapatnya seperti apa. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, sekarang ke aplikasi ya. Oke, pendapatan kotor tahunan suatu perusahaan mengikuti fungsi F sebagai berikut. F-nya itu dalam $1.000 setelah T tahun sejak pembentukannya di Januari 2005. Yang A, pada kecepatan berapa pendapatan kotor tahunan perusahaan tersebut bertumbuh saat Januari 2010? Oke, kalau ditanyakan kecepatan,
kecepatan atau laju perubahan dari suatu besaran, berarti kita manfaatkan turunan ya di sini ya. Oke. Tapi masalahnya turunan di mana nih? F aksen di berapa ini? Lima ya, Pak? Oke, 5. Kenapa 5? Karena yang 2010 kurang 2005. Oke, sih. Ini kan yang ditanyakan kecepatan perubahan pendapatan kotor ya saat Januari 2010. Nah, Januari 2010 itu 5 tahun setelah Januari 2005. Berarti di sini T-nya itu sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang menghitung F aksen 5. Kalau F-nya seperti ini, gimana caranya? F itu sama dengan akar 10T kuadrat ditambah T ditambah 229 katanya. Ini kan sama saja dengan 10T kuadrat ditambah T ditambah 229 yang dipangkatkan dengan setengah. Ya. Nah, untuk menurunkan F, kita bisa menggunakan aturan rantai. Dengan memisalkan U-nya apa di sini? Seperti yang tadi, U-nya itu ambil saja yang di dalam kurung ya. Mudahnya seperti itu. Oke. Ini U, tapi variabel bebasnya itu T. Oke. Nah, maka di sini F aksen T itu sama dengan df dt sekarang ya, nulisnya. Bukan dx, karena variabel bebas dari fungsinya itu adalah T. Maka notasinya seperti ini. Oke, df dt itu akan sama dengan, oke, menurut aturan rantai, df dt itu akan sama dengan df du dikalikan du dt. Nah, sekarang teman-teman coba cari df du dan du dt. Berarti kalau DFDU-nya 1/2 dikali U pangkat min setengah. Oke, 1/2 dikali U pangkat min setengah. Oke. Nah, kalau du dt-nya coba. 20T 20T tambah 1. Oke, 20T tambah 1. Oke. Nah, terakhir jangan lupa U-nya dikembalikan. Jadi 10T kuadrat ditambah T ditambah 229. Jadi setengah kali 10T kuadrat ditambah T ditambah 229. Pangkat min setengah, belakangnya dikalikan 20T ditambah 1. Gitu ya. Oke, nah dari sini kita akan coba mencari F aksen 5. Oke, berarti jadinya setengah kali 10 kali 5 kuadrat ditambah 5 ditambah 229 pangkat min setengah. Belakangnya dikalikan 20 kali 5 ditambah 1.
Oke, gimana ini? Setengah, ini berapa nih yang di dalam kurung? Coba dihitung. 50 tambah 5, 55. 229 tambah 55 itu berapa ya? 4182. Berarti 284 pangkat min setengah dikalikan 20 kali 5, 100 tambah 1, 101. Oke, berapa ini? Akar Bapak 284. itu bukannya 10 kali pangkat kali 5 pangkat 2 ya? Oh, sorry, sorry. Iya, iya. Iya, 10 kali 5 pangkat 2. Sorry, salah, salah. Oke, harusnya gimana nih? Berarti 250 ya? 250 ditambah 5 berarti 255. Ditambah 229. Gitu. 484. Oke, 484 ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Nah, akar dari, sorry, belum akar ya. Mungkin ini dijadikan setengah dikali 1/akar 484 ya. Bener nggak? Kali 101. Ada nggak akar 484? 22, Pak. 22 ya. Oke. Berarti setengah kali 22 dikali 101. Oh, sorry. Setengah kali 1/22. Oke. Berarti ini jadi 101/44 ya. Oke. Benar ya? Ada kesalahan hitung nggak di sini ya? Aman ya harusnya ya. Oke, nah karena soal cerita jangan lupa disimpulkan. Jadi, tadi pertanyaannya, ini kan ditanyakan kecepatan berapa? Pendapatan kotor. Oke, jawabnya jadi pendapatan kotor tahunan perusahaan. Ini ya. Jadi pendapatan kotor tahunan perusahaan bertumbuh dengan laju atau kecepatan 101/44 pada awal atau pada Januari ya tadi ya. Januari 2010. Oke, seperti itu. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, selanjutnya persentase apa nih? Persentase kecepatan pertumbuhan. Oke. Ingat kemarin persentase kecepatan pertumbuhan. Persentase kecepatan pertumbuhan pendapatan kotor pada
Januari 2010. Nah, kalau yang ditanyakan persentase, itu formulanya seperti ini ya. Jadi laju atau turunan pertamanya di 5, oke, dibagi dengan nilai fungsi di 5 gitu ya. Terus belakangnya teman-teman kalikan 100% gitu. Atau mungkin kalau di slide saya tulisnya seperti ini ya. 100-nya di depan, terus dikalikan F aksen 5 dibagi F5, persennya di belakang, sama saja. Oke. Jadi kita bandingkan antara lajunya yang berupa turunan pertamanya dengan nilai fungsi di titik tersebut ya. Lalu dikalikan 100%. Gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman perlu mencari ini ya, F5. F5-nya berapa tuh? 22. 22 ya. Oke, saya tulis saja deh. Akar dari gimana nih bentuknya? 10 kali 5 kuadrat ditambah 5 ditambah 229. Sama dengan akar 484 sama dengan 22 ya. Oke. Sehingga kita peroleh nilai dari persentase kecepatan pertumbuhannya itu adalah F aksen 5 tadi 101/44 ya. Dibagi dengan 22 dikali 100%. Nah, berapa ini? Nah, mungkin ini sama saja dengan 101/44 dikalikan 1/22 gitu ya. Bapak, maaf mau tanya. Ya, Kalau misalnya perubahan persentase perubahan bukannya habis turunan dikali delta X lagi ya, Pak? oke. Kalau yang ada delta X-nya itu untuk perubahan ketika inputnya itu diubah ya. Ketika inputnya diubah. Nanti kita akan lihat bedanya ada di soal Oh, oke, berikutnya. oke. Makasih, Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan lalu belakangnya dikali 100%. Nah, ini mungkin nanti kalau ujian, teman-teman nggak usah jadikan bentuk desimal ya kalau sulit ya. Cukup nanti dijadikan bentuk pecahan saja. Oke, berarti ini akan jadi 101 dikali 100 per 44 kali 22%. Oke. Ini nggak ada yang bisa dicoret ya. Mungkin 100 dengan 22, yang ini jadi 50, yang ini jadi 11 gitu. Maka atasnya jadi 5050 per bawahnya 44 kali 11.
484. Benar ya? Nah, seperti ini saja ya, menuliskan jawaban akhirnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke nomor 18. Nah, kita masuk ke analisis marginal sekarang. Ya. Oke, misalkan pendapatan per bulan suatu pabrik dalam dolar ketika memproduksi dan menjual Q unit itu dinyatakan oleh fungsi R. Saat ini pabrik memproduksi 80 unit per bulan dan rencananya akan menaikkan produksi sebesar 1 unit per bulan. Yang A, gunakan analisis marginal untuk memperkirakan tambahan pendapatan bulanan dari produksi dan penjualan unit ke-81. Oke. Berarti di sini kita untuk yang A ini harus memperkirakan apa? Selisih antara apa dan apa? Satu kurang turunan revenue 80. Yang diperkirakan dulu, R berapa dikurangi R berapa? R81 kurang R8. Ya, R81 dikurang R80. Karena tadi kan awalnya produksi 80 unit, terus mau ditambah 1. Terus gunakan analisis marginal untuk memperkirakan tambahan pendapatan ketika barangnya atau unitnya ditambah 1, jadi 81. Sehingga yang kita perkirakan adalah nilai ini. Nah, dengan menggunakan pendapatan marginal, maka nilai dari R81 dikurang R80, R80, itu kira-kira sebesar apa? Yang masih ingat? R80. R aksen 80. 80. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba hitung ini ya. Oke, kita cari R aksen Q dulu. Turunan R terhadap Q. Berarti gimana nih menurunkan ini? 204 kurang 0,1 G. 240 dikurang 0,1 Q. Oke. Oke, berarti R aksen 80 ini akan sama dengan 240 dikurang 0,1 dikali 80. Sama dengan 240 dikurang 8. Hasilnya 232. 232 ya.
Oke, jadi nilai dari R81 dikurang R80 itu sekitar 232. Jadi tambahan pendapatan ya, tambahan pendapatan ketika si perusahaan ini memproduksi unit ke-81 itu sekitar 232 dolar. Oke, mungkin kesimpulannya harus dalam narasi ya. Sebentar. Jadi, tambahan pendapatan ketika memproduksi unit ke-81 adalah sekitar 232 dolar. Nah, ini aja deh. Yang ini nggak usah. Nah, sekarang tentukan pendapatan bulanan sebenarnya dari produksi dan penjualan unit ke-81. Nah, kalau yang sebenarnya berarti teman-teman harus menghitung nilai ini, yang sebenarnya. Coba sekarang teman-teman deh. Hitung R81 itu berapa, terus R80 berapa, lalu nanti diselisihkan. R81 berarti 240 kali 81. Oke, mungkin kita bisa pakai aljabar saja deh. Karena kalau dihitung satu-satu kayaknya harus pakai kalkulator ya. Agak panjang. Oke, kita coba pakai aljabar ya. Menghitung ini. R81 berarti 240 dikali 81 dikurang 0,05 kali 81 kuadrat. Oke, lalu ini dikurangi R80, berarti 240 dikali 80 dikurangi 0,05 dikali 80. Oke. Nah, sekarang kita coba kelompokkan yang depannya ada 240-nya. Kita peroleh 240 dikalikan 81 dikurang 80. Nah, ini menggunakan sifat asosiatif ya. Kita bisa seperti ini. Lalu dikurangi 0,05 dalam kurung 81 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Nah, ini juga menggunakan sifat asosiatif. Gitu. Oke, berarti ini sama dengan 240 dikali 81 min 80, berarti 1. Dikurang 0,05. Nah, kalau ada gini gimana nih menghitungnya biar cepat? Ada yang punya ide nggak? 81 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Pemfaktoran, Kak. Yes. Pemfaktoran katanya. Jadi apa? 81 tambah 80 dikali Sip. 81 kurang 80. Oke. Berarti jadinya 240 dikurang 0,05 dikali berapa nih? 161 dikali 1 ya. Jadi di sini teman-teman hanya perlu mengkalikan 161 dengan 0,05. Berapa tuh? 8,05. 8,05.
Oke. 0,1. Oke, 16. Ya, 8,05. Berarti kalau dihitung ini akan sama dengan 231,95. Benar nggak? Benar ya? Oke. Oke, nah selisih atau tambahan pendapatan yang sebenarnya itu segini. Oke. Nah, bisa dilihat ini itu nilainya dekat dengan yang tadi. Yang kita hitung ya, menggunakan analisis marginal. Gitu. Jadi si analisis marginal ini sudah cukup akurat ya dalam kasus ini. Oke, mungkin perlu disimpulkan ya. Jadi, tambahan pendapatan sebenarnya adalah 231,95 dolar. Gitu. Oke, yang C. Perkirakan bagaimana total pendapatan bulanan akan berubah jika produsen berencana menurunkan output bulanan sebesar 0,65 unit. Nah, gimana tuh? Yang C. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya. Ini inputnya itu diturunkan, bukan ditambah ya. Jadi di sini yang diperkirakan apa ini? Perkirakan nilai R berapa dikurangi R berapa. Nah, karena outputnya, jika produsennya mau menurunkan output bulanan sebesar 0,65 unit. Jadi, yang mau diperkirakan di sini itu adalah R 80 dikurang 0,65 dikurangi R 80. Nah, seperti ini ya. Nah, ini itu adalah pendapatan ketika outputnya dikurangi 0,65. Oke, lalu yang ini itu adalah pendapatan ketika outputnya atau jumlah yang diproduksi masih awal ya, yaitu 80. Gitu. Nah, masih ingat nggak ini gimana nih caranya? Nilai ini bisa diperkirakan dengan menghitung apa kemarin? Nah, ya, kalau seperti ini kita gunakan yang delta itu tadi yang disebutkan salah satu itu tadi ya. Oke, berarti kalau seperti ini, di sini yang jadi delta input fungsinya itu adalah si minus 0,65 ini. Oke, ini berarti delta Q ya. Oke.
Nah, ingat bahwa kemarin kalau kita mau menaksir, kalau kita mau memperkirakan atau menghampiri, eh, R dari misalkan ini Q0 ya, ditambah delta Q, dikurangi R di Q0, ini nilainya bisa dihampiri dengan menggunakan turunan pertama R di Q0, lalu dikalikan delta Q. Gitu. Gitu ya. Oke. Berarti balik lagi ke masalah awal, ini bisa dihampiri atau diperkirakan dengan menggunakan apa berarti? Reaksi 80 kali 0, kali 0, kali min 0,65. Betul. Per aksen di 80 dikalikan delta Q-nya, yaitu minus 0,05. Oke. Berarti ini sama dengan R aksen 80, tadi kita sudah dapatkan. Nih, 232. Berarti di sini 232 dikalikan minus 0,65. Oke, sama dengan berapa ini? 90,8. Coba dihitung. 153,4, Pak. Ada minusnya ya. Minus Ya, minus. 153,4. Ini. Benar yang lain? Iya, betul, Oke. Bapak. Oke, sip. Oke, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa jika output bulanan berkurang sebesar 0,65 unit, maka pendapatan akan berkurang nih ya, kata kuncinya ada di sini, berkurang sebesar 153,4 dolar. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke turunan implisit. Terakhir ya.
Tentukan dy dx. Dari persamaan berikut. Oke. Nah, saya ambil yang D dulu. Yang D itu diketahui Y kuadrat ditambah 2XY kuadrat. Kok beda sama dengan ya? Sebentar. Oh, mungkin ini typo ya. Harusnya ini sama dengan. Nah, gini aja. Sama dengan 3X ditambah 1. Oke, kalau kita mau menentukan dy dx, gimana caranya kemarin? Kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Oke, ruas kirinya diturunkan terhadap X. Ruas kanannya juga. Oke. Lalu setiap kita menurunkan suku yang ada Y-nya, maka belakangnya harus dikalikan dy dx. Sama seperti ketika menggunakan aturan rantai ya. Oke. Maka ini akan jadi turunan terhadap X dari Y kuadrat ditambah turunan terhadap X dari 2XY kuadrat sama dengan turunan terhadap X dari 3X ditambah turunan terhadap X dari 1. Oke. Nah, sekarang turunkan suku demi suku. Turunan dari Y kuadrat apa? 2Y dikali dy dx. Oke, sip. Ditambah. Nah, kalau ada seperti ini menurunkannya harus menggunakan aturan perkalian ya. Jadi teman-teman misalkan 2X itu sebagai U dan Y kuadrat sebagai V. Coba. Kalau U sama dengan 2X, maka turunan dari U 2. 2. Kalau V sama dengan Y kuadrat, maka turunan dari V 2Y dy dx. ya 2Y kali dy dx. Oke. Lalu gunakan aturan perkalian. Turunan dari U dikali V itu adalah turunan dari U dikalikan V ditambah U dikali turunan V. Sehingga kenapa? Oke. Sehingga turunan dari 2X kali Y kuadrat apa? Kita mulai dari U aksen. U aksen 2 ya. Kalikan V Y kuadrat tambah U-nya adalah 2X kalikan dy dx. Kalikan V aksen, sorry. V aksennya adalah 2Y kali dy dx. Oke, saya kasih keterangan ya. Ini adalah U aksen, ini V, ini adalah U, yang ini adalah V aksen. Nah, sama dengan yang ruas kanan,
3. 3 ya. Oke, sip. Oke, nah selanjutnya saya mau kumpulkan suku yang ada DY/DX-nya di ruas kiri, lalu suku yang nggak ada DY/DX-nya di ruas kanan. Oke, saya tulis ulang dulu. Oke. Ditambah 2X dikali 2Y berarti 4XY dikali DY/DX. Sama dengan 3. Oke, berarti di sini siapa yang harus dipindah? Kuadrat. Siapa? 2Y kuadrat pindah ke kanan. 2Y kuadrat. Oke, si 2Y kuadratnya pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga kita peroleh kirinya tinggal 2Y DY/DX ditambah 4XY dikali DY/DX gitu ya. Sama dengan 3 dikurang 2Y kuadrat. Oke, lalu DY/DX-nya difaktorkan. Maka yang di dalam kurung apa ini? 2Y tambah 4XY. 2Y ditambah 4XY. Oke, terakhir kita bagi kedua ruas dengan yang di dalam kurung ini. Sehingga saya peroleh DY/DX-nya 3 kurang 2Y kuadrat per 2Y tambah 4X. Oke. Ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin terakhir yang F ya. Itu X kuadrat ditambah Y pangkat 3. Terus dipangkatkan 5 sama dengan 2XY. Nah, kalau ada seperti ini, ya caranya sama saja. Teman-teman turunkan kedua ruas terhadap X ya. Y pangkat 3. Oke. Nah, sekarang yang ruas kiri itu kita bisa turunkan dengan menggunakan aturan rantai. Oke, mungkin kita tulis seperti ini dulu saja. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa turunkan dengan aturan rantai. Dan mungkin kita misalkan yang di dalam kurung ini sebagai U ya. Oke. Maka nanti yang ruas kiri
itu kita bisa tuliskan seperti ini. Turunan terhadap U gitu ya. Nah yang ini diganti U ya. X kuadrat ditambah Y pangkat 3-nya diganti jadi U. Jadi U pangkat 5 gitu ya. Lalu belakangnya dikalikan turunan terhadap X dari yang di dalam kurung. Yaitu X kuadrat ditambah Y pangkat 3. Nah, seperti ini saja ya menuliskannya. Oke ya. Oke, sementara seperti ini. Lalu yang ruas kanan, itu kita gunakan aturan perkalian seperti yang tadi. Jadi misalkan 2X itu adalah U dan Y adalah V. Maka yang ruas kanan gimana tuh turunannya? Pakai aturan perkalian, yaitu U aksen dikalikan V ditambah U dikali V aksen. Oke, U aksen. Turunan dari 2X apa? Terhadap X. 2. 2. Kali V. V-nya adalah Y. Ditambah U. U-nya adalah 2X. Dikalikan V aksen. Turunan dari Y. Berarti 1 dikalikan DY dx. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang mungkin yang ruas kirinya kita sederhanakan dulu ya. Yang ini turunan dari U pangkat 5 terhadap U itu adalah 5U pangkat 4. Oke. Lalu kita kalikan belakangnya itu dengan ini. Oke, coba. Turunan dari X kuadrat. Oke, ini mungkin saya pecah satu-satu saja ya. Ditambah turunan dari Y pangkat 3. Nah, gini aja deh. Terus kanannya jadi 2Y ditambah 2X kali DY dx. Oh, ini agak panjang nih. Oke. Turunan dari X kuadrat. 2X. 2X ditambah turunan dari Y pangkat 3. 3Y kuadrat di dx. 3Y kuadrat kali DY dx. Oke. Nah, sekarang ini kan ada suku ini kan. 5U pangkat 4. Mungkin kita kalikan secara distributif ke sini ya. Oke. Mungkin saya tuliskan dalam bentuk U dulu saja. Nanti U-nya itu tetap harus kita kembalikan jadi X kuadrat ditambah Y pangkat 3 ya. Tapi untuk mempersingkat penulisan, saya biarkan U dulu. Baru nanti di akhir saya kembalikan ya. Oke, kalikan secara distributif, kita akan peroleh 10 U pangkat 4X ditambah 15 berapa? U pangkat 4 dikalikan Y kuadrat dikalikan DY dx. Sama dengan 2Y ditambah 2X kali DY dx. Oke, lalu berikutnya, itu langkahnya sama seperti yang tadi. Kita kelompokkan suku yang ada DY dx-nya di ruas kiri, lalu yang nggak ada DY dx-nya di ruas kanan. Oke, berarti di sini siapa yang harus dipindah?
10 pangkat 4x pindah ke kanan, 2x dx pindah ke kiri. Oke. Sip. Berarti di sebelah kiri itu sukunya ada yang ini ya, 15 U pangkat 4 dikalikan Y kuadrat dikali DY dx dikurang 2x kali DY dx gitu ya. Yang ini pindah ke kiri sama dengan, lalu yang ini dipindahkan ke kanan ya, 10U pangkat 4x. Berarti sama dengan 2Y min 10U pangkat 4x. Oke, lalu kita faktorkan dy dx-nya. Berarti jadinya dy dx dikalikan apa? Yang di dalam kurung. 15 pangkat 4y kuadrat kurang 2x. 15 U pangkat 4 kali Y kuadrat dikurang 2x. Gitu. Nah, lalu seperti yang tadi, kita bagi kedua ruas dengan yang di dalam kurung. Sehingga kita peroleh dy dx sama dengan 2y min 10 U pangkat 4x dibagi 15 U pangkat 4 Y kuadrat min 2x. Oke. Nah, lalu jangan lupa mengembalikan U-nya ya. Atau substitusi balik gitu ya. U sama dengan X kuadrat ditambah Y pangkat 3. Ya kan, yang tadi ya. Nih. Oke, sehingga kita akan peroleh dy dx sama dengan 2y dikurang 10 x kuadrat ditambah y pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali x dibagi 15 x kuadrat ditambah y pangkat 3 dipangkatkan 4 kali y kuadrat dikurang 2x. Oke. Nah, cukup panjang ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin tutorialnya saya cukupkan saja. Nah, seperti biasa saya akan berikan latihan ya. Nanti dikerjakan, lalu dikumpulkan dalam bentuk PDF di link yang saya bagikan. Nanti akan saya bagikan juga nomor-nomor soal yang harus dikerjakan. Dikumpulkan hari Kamis seperti biasa sebelum kelas. Oke, mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Nah, jangan lupa presensi ya. Sudah saya buka.
Oke, mungkin untuk tutorial hari ini sampai di sini dulu saja. Kalau yang sudah presensi boleh meninggalkan Zoom. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak. Sore, Terima terima kasih kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Jangan lupa presensi ya.